ni'ami ni'matul islami was sunnati wal afiyati minal ahwa. Dan termasuk di antara nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam, nikmat sunnah, dan nikmat seseorang itu terbebaskan dari belenggu hawa nafsu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah beliau membahas pilar yang pertama dengan perincian-perincian yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu, maka kita masuk kepada pilar yang kedua. Tadi kita katakan pilar yang kedua ini apa? Tentang keagungan atau hakikat dari agama Islam. Nah, kemudian Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala, beliau membawakan ucapan-ucapan beliau yang tadi sudah kita baca dan barusan kita terjemahkan. Dari apa yang beliau sampaikan yang ada di dalam kitab, barangkali teman-teman para jamaah sebagian sudah ada yang memiliki bukunya. Dari apa yang beliau sampaikan hafizahullah ta'ala, ada beberapa poin yang perlu untuk kita pahami bersama. Ada beberapa poin dari pilar yang kedua ini yang perlu untuk kita pahami bersama. Poin yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentang hakikat agama Islam. Yang pertama adalah bahwa Islam merupakan satu-satunya agama yang sempurna. Islam merupakan satu-satunya agama yang sempurna. Kemudian poin yang kedua adalah Islam merupakan satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam adalah satu-satunya agama yang diridhai oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah semua agama selain Islam adalah agama yang batil, agama yang keliru. Saya sampaikan di forum umat Islam ini ya Pak ya, cuman kebetulan aja ada yang noting. Baik, jangan sampai ada surat panggilan ke rumahan nanti ya. Semua agama selain agama Islam adalah agama yang batil, adalah agama yang keliru. Kemudian perkara yang baru, poin yang berikutnya, perkara yang baru dalam agama Islam atau perkara yang baru dalam Islam merupakan perkara yang tidak masuk ke dalam bagian Islam, meskipun orang mengakuinya sebagai bagian dari Islam. Perkara yang baru dalam agama bukanlah bagian dari Islam. Kemudian poin yang terakhir, jadi ada 5 poin. Nanti ulangi satu-satu ini, siapa yang perhatian, siapa yang tidak. Yang kelima adalah nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam, sunnah, dan terbebas dari belenggu hawa nafsu. Ada 5 poin yang ingin beliau sampaikan dari pilar yang kedua tentang hakikat dan keagungan Islam. Ada 5 poin Pak. Coba kita ulangi. Yang pertama apa tadi Pak? Makan atau minum yang pertama? Yang pertama adalah Islam adalah agama yang sempurna. Satu-satunya agama yang sempurna adalah agama Islam. Ini poin yang pertama. Poin yang pertama dari pilar yang kedua. Poin yang kedua dari pilar yang kedua, apa itu? Islam adalah satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian poin yang ketiga, poin yang ketiga, Islam atau selain agama Islam adalah agama yang batil, adalah agama yang keliru, agama yang tidak benar. Kemudian yang keempat, perkara yang baru dalam urusan agama bukanlah bagian dari Islam. Yang terakhir, nikmat terbesar yang didapatkan oleh seorang hamba adalah nikmat Islam, sunnah, dan terbebas dari belenggu hawa nafsu. Ini adalah 5 poin inti yang ingin disampaikan
dalam pilar yang kedua. Agama kita memiliki 8 pilar penting. Pilar yang kedua adalah tentang hakikat Islam. Terkait tentang hakikat Islam ini ada 5 poin penting di dalamnya. Kita akan bahas satu persatu biidznillah subhanahu wa ta'ala. Poin yang pertama tadi ya Bapak, bahwa Islam itu adalah satu-satunya agama yang sempurna. Adakah dalil bahwasanya Islam itu adalah agama yang sempurna? Jawabannya ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tammat kalimatu rabbika shidqan wa 'adla." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan telah sempurna firman-firman Tuhanmu dalam bentuk kebenaran dan keadilan. Jadi semua syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita, baik yang bersifat hukum itu apa? Ibadah, muamalah, pernikahan, kemudian dan yang lain sebagainya, atau yang berkaitan dengan adab, akhlak dan keyakinan. Semuanya itu kata Allah Subhanahu wa taala tamat, telah sempurna. Berarti semua agama, semua syariat yang telah Allah turunkan ke muka bumi ini adalah syariat yang sempurna. Dalilnya tadi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat yang ke-115. Allah mengatakan, "Wa tammat kalimatu rabbika shidqan wa 'adla." Dan sungguh telah sempurna ya firman-firman Tuhanmu yang di dalamnya berisikan kebenaran dan juga keadilan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan agama Islam bagi kalian. Jadi ayat ini meskipun banyak sekali penafsiran di kalangan para ulama, namun salah satu di antara penafsiran yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya adalah Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir beliau menyatakan bahwa di antara makna ayat ini adalah bahwa agama Islam itu adalah agama yang sempurna. Jadi syariat Islam adalah syariat yang sempurna. Sekarang pertanyaan, apa yang dimaksud dengan Islam? Siapa yang bisa menyebutkan definisi tentang Islam? Agama kita apa, Pak? Islam. Sekarang pertanyaannya, apa definisi Islam? Satu, selamat. Islam adalah selamat. Pasrah. Kemudian patuh dan tunduk. Kemudian pasrah terhadap siapa ini? Dipukuli, pasrah. Ambil hartanya, pasrah. Kan kita Islam. Tunduk dan patuh kepada siapa dulu? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Definisi Islam. Islam adalah al-istislamu lillahi bit-tauhid. Adalah seseorang pasrah kepada Allah dengan mengesahkan Allah. Jadi yang pertama, unsur pertama Islam adalah al-istislamu lillahi bit-tauhid. Adalah seseorang memasrahkan dirinya, pasrah bongkoan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Mengesahkannya. Yang kedua, walinqiyadu lahu bit-tha'ah. Tunduk kepada Allah dengan cara mengerjakan ketaatan, bukan hanya mengaku sebagai orang muslim. Bapak Islam atau tidak? Islam. Apa buktinya? Ini KTP saya. KTP-nya apa? Tulisannya Islam. Dari sejak saya punya KTP sampai sekarang belum berubah tulisannya Islam. Ini namanya Islam KTP. Pembuktian Islam adalah walinqiyadu lahu bit-tha'ah. Seseorang tunduk patuh untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kepada Allah dengan dua hal: mengerjakan perintah-perintah Allah sesuai dengan kemampuannya dan meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam tadi yang pertama adalah tunduk kepada Allah dengan cara mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah kita bahas ya, mengesahkan itu ada 3 unsur. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal yang menyangkut perbuatan-perbuatan Allah. Tatkala Allah menciptakan, kita yakini bahwa di muka bumi ini
tidak ada yang memiliki kemampuan untuk menciptakan kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menciptakan siapa itu? Tablet, HP, yang menciptakan siapa? Manusia. Berarti manusia punya sifat menciptakan juga. Bisa atau tidak? Berarti ada pencipta selain Allah. Hah? Ada pencipta selain Allah? Jawabannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan manusia sebagai pencipta. Maksudnya adalah merubah satu perkara, satu benda menuju bentuk yang lainnya, bukan mengadakan dari sesuatu yang tidak ada menuju yang ada. Makanya Allah mengatakan fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka maha berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat pencipta yang paling utama dari semua yang menciptakan. Manusia bisa menciptakan, tapi penciptaan manusia terbatas. Dia hanya fokus kepada merubah satu bentuk menuju bentuk yang lainnya. Dari pohon menuju mebel, kemudian pintu, kemudian usai dan yang lain sebagainya. Tapi menciptakan kayu, menciptakan pohon jelas tidak bisa. Memberikan warna pada pohon pakai pilok kan bisa, Pak? Bisa ya, tapi warna asli pada pohon bisa atau tidak? Tidak bisa. Yang bisa merubah dari hijau menuju kuning, subhanallah. Dari hijau menuju kuning, dari hijau muda, kemudian hijau tua, kemudian kuning, kemudian coklat, dari satu pot daun yang sama. Siapa yang bisa melakukan itu semua? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berhak untuk diibadahi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang tinggi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama, Islam itu adalah seseorang pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mentauhidkannya. Yang kedua, tunduk kepada Allah dengan cara mengerjakan ketaatan kepadanya. Mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tadi kita sebutkan taat itu terbagi menjadi dua. Taat dengan mengerjakan perkara perintah ibadah sesuai dengan kemampuan dan meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa terkecuali, atau meninggalkan larangan sesuai dengan kemampuan. Saya kalau minum itu harus ada satu hari yang dikhususkan untuk minum sesuai dengan kemampuan saya untuk meninggalkan minum. Apakah semacam itu, Pak? Saya kalau lagi ngobos ahli hisab, mohon maaf ya Pak ya, kalau lagi hisab harus ada waktu-waktu tertentu saya diberikan keluangan waktu untuk apa? Menghisab meskipun bulan Ramadan. Boleh semacam itu? Tidak. Semuanya harus kita tinggalkan. Karena meninggalkan itu lebih mudah daripada mengerjakan, kecuali yang sudah kecanduan. Yang sudah kecanduan hukumnya berbeda lagi. Tapi meskipun sudah kecanduan, tetap sesuatu yang masuk ke dalam kategori larangan harus ditinggalkan. Islam yang ketiga adalah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Berlepas diri dari perbuatan kesyirikan, perbuatan menyembah berhala, melarungkan sesajen supaya tolak balak. Ini kalau dedemitnya nggak kita kasih kopi, ngamuk, bisa jadi gunung longsor, tanah longsor, lautan berubah menjadi tsunami dan yang lain sebagainya. Keyakinan ini adalah keyakinan yang keliru. Nah, semua ini harus kita tinggalkan. Perbuatan kesyirikan, ya, ini adalah perkara yang harus kita tinggalkan. Sekaligus kita berlepas diri dari para pelaku kesyirikan tatkala dia mengerjakan kesyirikannya. Ada seseorang yang dia sangat getol untuk bakar minyak. Dia bawa boneka, beli jarum pentol, tusuk kanan, tusuk kiri, dan yang sebagainya. Perbuatan ini adalah perbuatan yang syirik, perbuatan yang kufur, menyihir orang lain, terutama dalam rangka untuk menyakiti. Seseorang harus berlepas diri dari perbuatannya, yaitu menyihir, dan berlepas diri dari orang yang melakukannya, orang yang tukang sihirnya. Tapi dalam perkara-perkara urusan yang lepas dari itu,
Dia mau beli ke tempat kita, beli minyak goreng, boleh atau tidak? Boleh. Mau beli ke tempat kita, pulsa HP, boleh atau tidak? Boleh. Tambal ban ke tempat orang tersebut, boleh atau tidak? Boleh. Meskipun kalau ada tempat yang lain apa? Lebih utama. Jadi kita harus berlepas diri dari perbuatan syirik dan berlepas diri dari orang yang melakukan kesyirikan. Nabi Ibrahim alaihissalam, kita tahu dalam sejarah bapak beliau adalah orang yang tukang produksi Tuhan. Tukang produksi apa? Produksi Tuhan. Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan inni bura'u minkum, inni bari'un minkum. Sesungguhnya saya berlepas diri dari kalian dan berlepas diri dari perbuatan kalian. Makanya Nabi SAW tatkala meriwayatkan sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ana aghna syuraka'i 'an syirki, man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkah." Saya, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah zat yang paling tidak butuh sekutu. Barang siapa yang beribadah tapi mensekutukan aku dengan selainku, selain ibadah kepada Allah juga ibadah kepada selain Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, taraktuhu, saya akan tinggalkan perbuatan ini, orang yang melakukan kesyirikan akan saya campakkan, wa syirkahu, dan perbuatannya tidak akan saya anggap sebagai amal ibadah. Jadi meninggalkan pelaku kesyirikan dan meninggalkan perbuatan kesyirikannya. Jelas sampai sini ya. Jadi Islam itu memiliki berapa unsur tadi? Tiga. Yang pertama adalah pasrah kepada Allah dengan cara mentauhidkannya. Kemudian yang kedua, tunduk dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taat tadi memiliki berapa unsur? Dua. Mengerjakan ketaatan sesuai dengan kemampuan dan meninggalkan seluruh larangan. Kemudian yang ketiga adalah berlepas diri dari kesyirikan plus dengan pelaku kesyirikan. Ini definisi apa, Pak? Definisi Islam. Sekarang pertanyaannya, semua agama para nabi itu Islam atau bukan? Islam. Semua agama para nabi adalah Islam. Mulai dari agamanya Nabi Nuh, agama sebelumnya Nabi Adam alaihissalam, sampai dengan agama Nabi Muhammad SAW, semuanya adalah agama Islam. Tidak ada yang berselisih dalam agama. Semua agama para nabi adalah satu. Tadi poin pertama dalam kaidah, dalam pilar yang pertama, yang kedua adalah satu-satunya agama yang sempurna adalah agama Islam. Sekarang pertanyaannya, Islam yang sempurna itu agama Islam Muhammad atau semua agama Islam? Dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW. Jawaban pertama apa? Ada yang punya madhab lain? Madhab yang kedua? Ada yang punya madhab kedua atau tidak? Nabi Muhammad saja. Berarti agamanya Nabi Ibrahim belum sempurna. Syariatnya belum sempurna. Terus kemudian baik, jawaban yang bagus. Karena Nabi Muhammad SAW diturunkan kepada beliau Al-Quran sebagai muhaimin, sebagai pelengkap dari syariat-syariat sebelumnya. Kemudian apa lagi, Pak? Ada yang punya pendapat lain? Jawabannya, semua agama para nabi adalah Islam. Para ulama kita mengatakan semua agama yang Allah turunkan adalah agama yang sempurna, sesuai dengan umat para nabi masing-masing. Dari segi akidah tidak ada yang kurang. Semuanya diwajibkan beriman kepada Allah, diwajibkan beriman kepada para malaikat, diwajibkan untuk beriman kepada para nabi, kitab-kitab dan yang lain sebagainya. Semuanya punya kewajiban dalam masalah akidah dengan kewajiban yang sama, punya kewajiban yang sama. Dalam masalah ibadah inti, ibadah pokok dalam Islam, sholat. Semua para nabi disyariatkan sholat atau tidak? Disyariatkan mengerjakan sholat. Disyariatkan mengerjakan ibadah puasa atau tidak? Yang benar, Allah atau tidak ini? Disyariatkan untuk mengerjakan ibadah puasa. Disyariatkan untuk mengerjakan ibadah
apa tadi? Zakat atau tidak? Ada. Kemudian ibadah haji disyariatkan untuk mengerjakan ibadah haji atau tidak? Hah? Kenapa enggak, Pak? Nah, disyariatkan untuk mengerjakan ibadah haji atau tidak? Jawabannya iya. Dulu pernah kita sampaikan bahwa Masjidil Haram yang ada Ka'bahnya itu yang membangun siapa? Para malaikat. Allah Subhanahu wa taala dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah taala dan para ulama yang lainnya mengatakan bahwasanya Allah memerintahkan para malaikat dalam hadis Bukhari, memerintahkan para malaikat untuk membangun Ka'bah. 40 hari atau 50 hari berikutnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan para malaikat untuk membangun Masjidil Aqsa. Untuk bangun Masjidil Aqsa. Itu jaraknya sekitar 40 atau 50 hari. Kemudian kenapa terjadi pembunuhan Habil dengan Qabil? Karena saat itu Nabi Ibrahim sedang tidak berada di rumahnya. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk berangkat ke Ka'bah, ke Makkah, untuk kembali meninggikan bangunan yang pernah dibangun oleh para malaikat yang kemudian roboh. Dibangunkan roboh. Tadi Anda sebutkan apa? Afwan, keliru. Kemudian Nabi Adam alaihissalatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk pergi menuju Makkah supaya membangun kembali Ka'bah yang roboh. Kemudian setelah itu beliau pulang, terjadilah pembunuhan. Setelah itu Ka'bah roboh lagi. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam untuk kemudian membangun Ka'bah kembali. Jadi lafaz Al-Quran itu, para nabi itu tidak ada yang lafaz membangun, tapi yarfa'u Ibrahimul qawa'ida. Nabi Ibrahim itu meninggikan pondasi-pondasi yang telah ada. Jadi makanya para ulama kita mengatakan bahwa syariat haji adalah syariat yang memang saat itu sudah dilakukan oleh para umat-umat terdahulu. Penekanannya terjadi pada masanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Tatkala Allah merintahkan Nabi Ibrahim dalam surah Al-Hajj, Allah mengatakan wa'adzin linnasi fil hajji, dan perintahkan kepada manusia, informasikan kepada para manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi semua syariat-syariat inti itu semuanya diberlakukan kepada umat para nabi terdahulu. Perintah untuk jujur, perintah untuk sedekah, perintah untuk berbuat baik kepada orang tua, perintah untuk menjadi manusia yang punya wafa, sifat wafa. Wafa itu artinya adalah pandai, memiliki balas budi. Semuanya adalah sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala terapkan kepada semua umat-umat terdahulu. Jadi dari segi akidah sama, dari segi perintah untuk berakhlak baik sama, dari segi ibadah-ibadah yang pokok juga sama. Yang menjadi pembeda adalah rincian-rincian ibadah. Umat para nabi terdahulu disyariatkan nikah atau tidak, Pak? Disyariatkan untuk menikah. Para nabi menikah, Nabi Adam menikah atau tidak? Menikah. Para nabi semuanya, hampir semuanya, meskipun ada sebagian kecil di kalangan para ulama yang berpendapat ada sebagian para nabi yang tidak menikah. Namun yang zahir adalah mayoritas para nabi adalah menikah. Nah, jadi semua para nabi disyariatkan bagi mereka untuk menikah. Allah mengatakan walaqad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Dan sungguh kami telah mengutus para rasul sebelummu wahai Muhammad, dan kami jadikan para rasul tersebut memiliki istri dan memiliki anak. Taib, berarti pernikahan adalah syariat semua para nabi. Sekarang perinciannya berbeda tidak syariatnya Nabi Muhammad dengan syariat sebelum kita? Sangat beda. Di zamannya Nabi Nuh, keliru lagi ya Pak ya. Nabi Adam alaihissalatu wassalam, saudara kandung itu boleh menikahi saudara, boleh menikahi saudarinya yang datang dari sesama bapak dan sesama ibu. Kan gitu ya. Kemudian di zamannya Nabi Yakub alaihissalatu wassalam, seseorang itu boleh untuk menikahi saudari kakak adik secara bersamaan. Dan ini tidak berlaku pada zamannya Nabi siapa? Nabi Muhammad SAW. Zamannya para nabi terdahulu, di mana mereka boleh untuk menikahi ratusan para
wanita, gitu ya. Zamannya Nabi Muhammad SAW jatahnya sampai berapa? 1 atau 4? Yang boleh secara syariat, bukan boleh secara hukum istri ya Pak ya. Kalau istri kalian, istri jenengan bolehnya berapa? 1 gitu ya. Secara syariat boleh berapa? 10 boleh. Yang penting sebagian sudah apa? Diceraikan. Yang boleh digabungkan berapa? 4. Ini pun tidak boleh menikahi yang kakak adik atau ponakan dengan bibinya. Ponakan dengan bibinya juga dilarang dalam syariat Islam. Jadi sampel utama ibadah yaitu pernikahan disyariatkan semua syariat rata. Tapi rinciannya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Zaman dulu orang lihat aurat orang lain itu boleh atau tidak? Zaman dulu lihat aurat orang lain itu boleh atau tidak? Dalam hadis Bukhari, Nabi Musa alaihissalam mandi. Tatkala itu Bani Israel mandi, karena kabilahnya Musa itu namanya Israel, Bani Israel, anak keturunannya Israel. Israel itu adalah nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam. Adapun suku Fir'aun namanya suku Qibti, sukunya adalah suku Qibti. Ini kalau zaman dulu namanya orang-orang darah biru, sedangkan Bani Israel itu darahnya merah seperti kita. Baik, saat itu orang-orang Bani Israel mereka mencela Musa alaihissalam. Kenapa? Karena Musa gak mau mandi bareng-bareng dengan sesama laki-laki. Ya, ayo kita hapus sekali. Zaman kita kecil dulu ya Pak ya. Hapus sekali mandi, bajunya lepas, ada yang lempar ke pohon, lempar di atas batu, gitu ya. Bawa rumput buat apa? Gosok badan, ada yang pakai batu kali itu buat gosok daki dan sebagainya. Kita senyum-senyum sendirilah karena mungkin kita punya memori ya dalam hal tersebut. Orang-orang Bani Israel mereka mandi bareng-bareng. Mereka nuduh itu Musa burian. Kulitnya apa? Pasti banyak apa? Banyak penyakitnya. Akhirnya Nabi Musa mandi sendirian. Orang-orang Bani Israel mandinya apa? Bareng-bareng. Kemudian tatkala Nabi Musa alaihissalam mandi, pakaian ditanggalkan semuanya. Pakaian itu diletakkan di atas batu dan batunya lari. Batu yang dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala. Kemudian setelah itu Nabi Musa ngejar batu tersebut karena bawa pakaiannya. Setelah itu orang-orang Bani Israil barulah mereka tahu bahwa Nabi Musa secara fisik adalah seorang yang sempurna. Beliau dari fisik adalah orang yang sempurna, kekuatan ya, juga orang yang sempurna, dan kemudian dari segi adab dan akhlak beliau adalah orang yang sempurna. Kemudian syariat yang lain misalnya melihat lawan jenis, ada tidak larangan di syariat-syariat sebelumnya? Jawabannya ada, semuanya sama. Gitu ya. Syariat sholat yang tadi sudah kita katakan, semua Nabi Idris, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, semua para nabi disyariatkan sholat. Tapi cara mereka dalam mengerjakan sholat ada yang sama dan ada yang tidak. Contoh yang sama misalnya, semua para nabi tatkala mengerjakan sholat dianjurkan meletakkan tangan di atas tangan kiri, termasuk di antara sunnah apa? Sunnah para nabi terdahulu. Kemudian tatkala mereka sujud dan mereka ruku memiliki gerakan yang sama. Hanya ada perbedaan sedikit. Contoh misalnya pada zamannya Nabi Zakaria, para nabi terdahulu Bani Israel, tatkala mereka mengerjakan sholat harus di tempat ibadahnya, tidak seperti Nabi Muhammad SAW yang pada zaman beliau semua tempat di muka bumi ini selain tempat-tempat yang dikecualikan diperbolehkan orang mengerjakan sholat di tempat tersebut. Sholat di pinggir tol boleh atau tidak Pak? Boleh. Sholat di taman boleh atau tidak? Sholat di halaman semuanya boleh. Kalau ada masjid itu yang lebih utama. Tapi dalam kondisi misalnya padat, kita sedang macet di tol misalnya datang waktu sholat, jangan beralasan apa? Macet, justru macet itu kita bisa gunakan untuk mengerjakan ibadah sholat di pinggir tol. Jangan ya, gitu ya, jangan kita merasa malu dan yang lain sebagainya. Milih sholat untuk di dalam mobil dan sebagainya. Kalau kita punya mobil pribadi, mudah kita tinggal parkir kemudian kita kerjakan sholat dimanapun tempatnya, selama tempat tersebut tidak ada najisnya, maka sah untuk dijadikan tempat sholat. Zaman dulu tidak boleh, harus sholat di mihrab. Harus sholat di tempat yang khusus untuk mengerjakan ibadah sholat. Di selain itu tidak boleh. Ya, selain itu tidak boleh.
Zaman dulu dalam masalah membersihkan najis, bersuci juga ada. Disyariatkan semuanya untuk membersihkan najis. Tatkala membersihkan najis, zaman kita, zamannya Nabi Muhammad SAW, syariat beliau, pakaian yang terkena najis bisa disucikan, bisa dibersihkan. Najisnya dihilangkan, dicuci, disiram pakai air. Setelah hilang, pakaian tersebut bisa dipakai untuk sholat kembali. Zaman-zaman dahulu, nabi-nabi sebelum kita, tatkala mereka pakaiannya kena najis, tidak boleh dicuci, harus dipotong. Harus dipotong. Beda atau tidak ini Pak? Beda. Zaman dahulu, orang kalau mau tobat itu harus, Allah mengatakan faqtulu anfusakum. Termasuk di antara bentuk taubat adalah seseorang membunuh dirinya sendiri. Silakan baca dalam surat Al-Baqarah. Nah, syariat kita, syariat Nabi Muhammad SAW, kalau kita mau tobat, tinggal tobat, tinggal minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syariat tobatnya sama, tapi dalam beberapa perincian terdapat perbedaan. Jadi masing-masing inti dari semua ini, kita ingin mengatakan syariat Nabi adalah syariat yang sempurna. Sempurna dalam artian sesuai dengan kondisi umat Nabi tersebut, khusus dengan umat Nabi tersebut. Adapun syariat Nabi Muhammad SAW adalah syariat yang sempurna juga, sesuai dengan Nabi Muhammad dan umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi syariat Islam adalah syariat yang sempurna. Syariat Islam adalah syariat yang sempurna. Semua syariat yang Allah turunkan adalah syariat yang sempurna. Hanya syariat Islam memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh syariat-syariat yang lainnya. Contoh di antara keistimewaan syariat Islam adalah adanya surat Al-Mufassal. Dalam syariat Islam itu ada namanya surat Al-Mufassal. Al-Mufassal itu artinya surat yang pendek-pendek, begitu baca tidak lama dibaca selesai, setelah itu dipisah dengan basmalah. Itu namanya surat Al-Mufassal. Surat-surat Al-Mufassal ini tidak dijumpai pada semua kitab-kitab yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan. Ya, semua kitab-kitab yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan tidak ada surat yang pendek-pendek. Semuanya adalah panjang. Ya, kekhususan umatnya Nabi Muhammad SAW adalah adanya surat Al-Mufassal. Nah, itu adalah poin yang pertama, bahwasanya syariat Islam adalah satu-satunya syariat yang sempurna. Sempurna dalam apa? Sempurna dalam akidah, sempurna dalam muamalah, sempurna dalam adab dan akhlak. Semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala atur dalam syariat Islam sehingga menjadi syariat yang sempurna. Tidak ada satu syariat pun di dunia ini yang sempurna melebihi sempurnanya syariat agama Islam, dan itu harus kita yakini bersama. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Ma taraktu syai'an mimma amarakumullahu bihi." Tidaklah aku pernah meninggalkan satu perkara pun dari perkara-perkara yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk kalian, illa waqad amartukum bihi, melainkan telah aku sampaikan perintah tersebut kepada kalian. Dalam lanjutan berikutnya Rasulullah SAW mengatakan, wala syai'an mimma nahakum anhu illa wa qad nahaitukum anhu, dan tidaklah ada sesuatu apapun yang Allah larang untuk kalian, melainkan telah aku larang hal tersebut untuk kalian. Berarti ini takrir, ini adalah pengakuan dari Nabi SAW bahwa semua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, semua yang Allah larang, semuanya telah disampaikan oleh Nabi SAW kepada umat. Jadi kewajiban kita sekarang, Pak, adalah mengikuti Nabi Muhammad atau berusaha menginovasi perintah dan larangan tadi. Mengikuti saja. Tugas kita itu, Pak, ada syariat dari Nabi Muhammad, ikuti, perintah kerjakan, larangan tinggalkan, meninggal dalam kondisi Islam, kemudian masuk ke dalam surga. Sudah itu saja. Kewajiban untuk membuat syariat itu punya siapa? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan lewat Nabi Muhammad SAW. Makanya jangan terlalu pusing bagaimana cara kita untuk membuat tata cara ibadah yang baru dalam syariat
syariat Islam. Coba ikuti para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ibadahnya itu enak Pak. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah, diajarkan oleh beliau, diikuti. Setelah itu meninggal dan akhirnya masuk ke dalam surga. Makanya Allah mengatakan kepada kita sebuah ungkapan yang sangat bagus. Dan tentunya ayat Al-Quran semuanya bagus. Allah mengatakan sebuah ungkapan yang bisa kita jadikan renungan. Allah mengatakan فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. Allah mengatakan kalau mereka itu, umat manusia itu beriman seperti yang kalian imani wahai para sahabat, niscaya mereka mendapatkan petunjuk. Jadi kewajiban kita itu ngapain? Mengikuti jejaknya para salaf, mengikuti jejaknya Nabi Muhammad SAW. Tidak usah kita berpikir yang aneh-aneh bagaimana cara kita untuk beribadah, mengekspresikan kecintaan yang mungkin belum pernah kita jumpai hal tersebut, ekspresi tersebut dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Berarti kewajiban kita mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW karena syariat beliau adalah satu-satunya syariat yang sempurna. Nah, kita adzan terlebih dahulu. Insyaallah kita lanjutkan setelah adzan biidznillah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu wasallam ala nabi Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa sallallahu wa wala. Wa la haula wa la quwwata illa billah wa ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan materi kita yang berikutnya, dan untuk sesi kita sampai dengan sholat kita akan buka sesi tanya jawab bagi para jamaah yang barangkali memiliki pertanyaan terkait tentang materi yang sudah kita bahas tadi. Bisa untuk disampaikan. Namun sebelumnya kita akan review kembali sedikit materi yang sudah kita bahas supaya tidak lupa bahwa dari pilar yang kedua tentang hakikat dan keagungan dari agama Islam ada 5 poin yang perlu untuk kita pahami dan kita pelajari. Poin yang pertama adalah terkait tentang bahwasanya syariat Islam
adalah satu-satunya syariat yang sempurna. Dan itu harus menjadi keyakinan kita sebagai seorang muslim dan sebagai seorang muslimah. Tidak boleh kita memiliki keyakinan ada satu aturan dalam agama selain agama Islam yang lebih sempurna dari syariat Islam. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sambil menunggu waktu iqamah, bagi para jamaah yang barangkali memiliki pertanyaan, kami persilakan. Kalau ada, kalau tidak ada kita sholat. Masih lama? Masih berapa menit lagi? Baik, ada pertanyaan atau tidak? Silakan. Kalau misalnya ada suatu lembaga yang membuat aturan-aturan yang di luar syariat Islam itu gimana? Baik, aturan yang dibuat oleh manusia, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang berkaitan dengan urusan-urusan masalah duniawi, apabila tidak berseberangan dengan syariat Islam, maka itu hukum asalnya adalah mubah. Hukum asalnya adalah mubah. Rasulullah SAW mengatakan, dan ini menjadi kaidah di kalangan para ulama, al-muslimuna 'inda syurutihim, adalah hum. Dhamir hum dalam bahasa Arab itu adalah kembali kepada manusia. Manusia itu, seorang muslim itu terikat dengan persyaratan-persyaratan yang ada di antara mereka. Apabila dalam sebuah lembaga, instansi dan yang lain sebagainya yang memiliki peraturan-peraturan atau syarat, selama persyaratan tersebut tidak menyelisih syariat Islam, maka syarat tersebut hukumnya adalah mubah. Hukumnya adalah mubah dan diperlakukan tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Selama tidak berkaitan dengan urusan-urusan agama, perkara duniawi, dan juga tidak menyelisih syariat Islam. Ya, tidak menyelisih. Kalau menyelisih syariat Islam, apa hukumnya? Tidak boleh. Contoh misalnya, semua yang kerja di tempat saya nggak boleh pakai kerudung, gitu ya. Jadi boleh atau tidak? Tidak boleh. Ini adalah perkara yang perlu untuk dihindari. Syarat-syarat semacam ini harus dihindari. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, ada lagi? Nah, silakan. Itu yang disampaikan tadi masalah sholat, itu waktu zaman Nabi Adam sampai dengan Muhammad, itu semuanya syariatnya sama. Syariat sholat ya Pak ya? Itu kira-kira sholat itu seperti apa? Karena zaman Ibrahim, Nabi Ibrahim itu kan 50 rakaat, Nabi Muhammad 5 apa? Jadi tata cara sholat itu seperti Waktunya, waktu sholatnya ya, Nabi Musa mungkin ya yang dimaksud. itu berapa masing-masing dari. Baik, terkait dengan perincian tadi, Ikhwan masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang ada nasnya di dalam Al-Qur'an adalah mereka semua mengerjakan sholat. Seperti Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Maryam. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang beberapa nabi dalam surat Maryam. Salah satu di antara lafaz yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa kana ya'muru ahlahu bis salati, dan dia adalah termasuk di antara nabi yang suka memerintahkan kepada keluarganya untuk mengerjakan sholat. Dari lafaz sholat yang secara umum ini kemudian diberikan perincian dalam beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti Nabi SAW mengatakan, kunna ma'asyiral anbiya nu'maru an nad'a aymanana ala syamakhilina fi shalah. Kami para nabi diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan kami di atas tangan kiri kami tatkala mengerjakan ibadah salat. Nah, ini lafaz-lafaz semacam ini ma'asyiral muslimin menjadi dalil bahwa salah satu indikasi tata cara ibadah salat yang berlaku pada semua umat para nabi dan para nabi adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Adapun perincian secara rinci bagaimana cara mengerjakan sholat dan sebagainya, itu wallahu ta'ala alam, anak pribadi belum mengetahui ada dalil yang secara khusus menjelaskan secara terperinci bagaimana caranya para nabi dalam mengerjakan sholat. Hanya ada dalil-dalil umum yang kemudian dalil-dalil tersebut kita bisa ambil kesimpulan. Contoh seperti tadi yang disebutkan dalam hadis Isra dan Mi'raj, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam komunikasi dengan Nabi Musa. Nabi Musa sampaikan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, umatku saja yang 50 waktu tidak mampu. Coba minta sama Allah supaya dikurangkan. Jadi ini indikasi ada salah satu di antara bentuk perbedaan dalam waktu antara umat Nabi Muhammad dengan umatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya,
tapi mereka tetap berusaha. Umat Nabi Musa alaihissalam termasuk di antara umat yang berusaha komitmen dengan agama. Makanya dalam hadis yang sahih Nabi SAW beliau pernah mengatakan, "Fara'aitu sawadan a'dham." Saya menjumpai sebuah kumpulan manusia yang sangat besar. Beliau mengatakan, "Fadhanantu annahum ummati." Saya mengira mereka itu adalah umatku karena jumlahnya sangat banyak. Kemudian faqila li hadza Musa wa qaumuhu. Ternyata ini adalah Musa dan kaumnya, menunjukkan bahwa Nabi Musa adalah nabi yang dengan pengikut yang cukup banyak. Kemudian beliau ditampakkan lagi sebuah kumpulan manusia yang lebih banyak lagi dari kumpulan sebelumnya. Faqila li hadhihi ummat. Ini adalah umat. Jadi kesimpulannya belum ada setahu anak dalil yang secara khusus spesifik menjelaskan tentang tata cara sholatnya para nabi dan umat-umat terdahulu. Hanya hal tersebut diambil dari cuplikan-cuplikan hadis-hadis yang sahih yang mengindikasikan tentang sebagian tata cara sholat para nabi dan umat-umat terdahulu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, ada lagi jemaah? Ustaz, Nah, ada pemirsa menanyakan, boleh? ini sudah ini sekarang ya. Bagaimana agar kita bangga menjadi seorang muslim di saat banyak orang menganggap Islam itu adalah agama radikal atau keras? Ini pertanyaan bagus ma'asyiral muslimin, dan ini menjadi problem terbesar umat Islam zaman kita sekarang. Jadi umat Islam yang tidak bangga dengan agamanya sendiri. Kita sebagai orang tua, Pak, kita akan rasa sakit kalau kita punya anak. Ini mohon maaf sekali, kalau kita punya anak kita lebih akrab dengan orang lain daripada dengan kita. Ini perasaan orang tua akan sangat sakit melihat orang anaknya yang dia didik, yang dia kasihi, yang dia perhatikan sejak kecil, ternyata tatkala dia sudah dewasa tidak mengindahkan apa yang diperintahkan oleh orang tuanya, tidak mengindahkan peraturan orang tuanya, dan justru lebih loyal kepada orang lain. Ini satu hal yang sangat menjadi penyakit, terutama bagi tubuh umat Islam itu sendiri, di mana banyak di antara kita yang sangat tidak bangga dengan agama Islam, justru mencari pembenaran-pembenaran bagaimana ada kesamaan antara agama Islam dengan agama non-Muslim. Ini ayatnya sama ini, gitu ya, dan sebagainya. Ini adalah perkara yang harus kita hindari. Bagaimana caranya? Ini poin yang menjadi pertanyaan. Bagaimana caranya agar agama Islam, agar kita sebagai orang Muslim bangga menjadi orang Muslim itu sendiri, bangga dengan agama Islam? Jawabannya adalah kembali seperti zaman dahulu, di mana Islam itu jaya di Andalusia, di mana bumi Syam itu menjadi bumi yang jaya dengan Islam, di mana daerah Kufa, daerah Basrah, dan daerah-daerah yang lainnya menjadi daerah-daerah yang sangat ditakuti oleh orang-orang Muslim. Saya akan bawakan kisah salah seorang sahabat pada perang Qadisiyah. Saya lupa namanya, Ribi' bin Amir. Seorang sahabat namanya Ribi' bin Amir. Tatkala perang kaum muslimin melawan orang Persia, sebelum perang orang-orang Persia gentar. Mereka takut waktu itu diketuai oleh Rustum, mengetahui pasukan kaum muslimin di masa kekhilafan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala yang datang seperti gelombang tsunami yang sangat besar, meluluh lantahkan semua pasukan-pasukan Romawi dan Persia yang menghalangi lajunya agama Islam. Saat itu sudah di depan mata pasukan kaum muslimin dengan pasukan Rustum. Sebelum peperangan, Rustum minta, coba kita lobby terlebih dahulu, karena manusia itu, orang-orang Muslim itu harus darah. Mereka adalah orang-orang yang sangat benar-benar rela berkorban dengan agama Islam, supaya Islam itu tunduk, supaya Islam itu tinggi, supaya Islam itu jaya. Semuanya dikorbankan oleh kaum muslimin. Saat itu salah satu di antara yang diutus, saya lupa, kalau tidak salah Amr bin As mengutus Ribi' bin Amir, kalau tidak salah ya. Kemudian sudah kalau cerita dilanjutkan ya, kalau cerita dilanjutkan. Baik, saat itu Ribi' bin Amir adalah seorang yang lusuh, pasukan yang lusuh, prajurit yang lusuh. Dia datang memenuhi undangan, diutus oleh panglima saat itu untuk menemui Rustum. Rustum persiapkan salah satu di antara strategi perang adalah merendahkan, menjatuhkan mental lawan. Karena kalau debat itu Pak, poin yang pertama yang harus dijatuhkan adalah mental lawannya. Ini
bukti kamu tidak valid, data kamu tidak valid, ucapan kamu tidak valid. Itu adalah cara untuk menjatuhkan mental debat. Begitu juga dalam dunia peperangan. Yang pertama kali harus dijatuhkan adalah mentalnya terlebih dahulu. Dipanggillah utusan-utusan kaum muslimin dan disiapkan oleh Rasul sebuah tenda yang sangat megah, tenda yang sangat bagus, kemudian di dalamnya diisi dengan permadani, kemudian bantal-bantal yang terbuat dari emas, semuanya dihias dengan hiasan yang sangat bagus, seindah mungkin untuk menjatuhkan mental lawan. Datanglah Rib'i bin Amir, seorang sahabat yang lusuh dengan pakaian yang sangat lusuh. Dia datang dengan mengendarai seekor keledai yang sudah sangat kurus, kering, kecil. Dia membawa pakaian yang sangat lusuh, kemudian hanya membawa tombak yang pendek, membawa tombak yang sangat pendek. Begitu datang disambut dengan pasukan orang-orang kafir yang saat itu hendak menjatuhkan mental lawan. Seorang Rib'i bin Amir datang sendirian, masuk ke dalam. Bapak-bapak kalau masuk ke istana negara atau datang ke rumahnya teman, biasanya di kantor cuma ketemuan berdua, ngobrol biasa. Begitu datang ke rumahnya luas 5 hektar, kemudian mau masuk ada gerbangnya. Begitu masuk harus lapor dulu dan sebagainya. Kemudian begitu sampai rumahnya seperti istana, begitu disambut, kira-kira ada perasaan malu atau tidak, Pak? Wah, ternyata teman saya yang biasanya ngobrol cekikian, kadang-kadang tak pukul, ternyata rumahnya mewah. Menjatuhkan mental. Nah, dalam kondisi semacam itu, Rib'i bin Amir datang seorang sendirian. Kondisi pakaian yang lusuh ini disebutkan kisahnya oleh Imam Bukhari dalam Syiar A'lamin Nubala. Kemudian tatkala datang membawa kendaraan yang sangat buruk, keledai. Keledai itu adalah hewan yang diumpamakan dengan kebodohan. Jadi kalau kebodohan itu identiknya dengan keledai. Keledai yang sangat lusuh, pakaian yang sangat lusuh, keledai yang sangat kering, kemudian tombak yang pendek. Kemudian begitu masuk, jadi ada permadani merah yang menghubungkan ke tempat duduknya Rustum. Permadani itu di samping-samping kanan dan samping kirinya ada bantal. Bantal itu terbuat dari emas, permata dan sebagainya, kainnya. Kemudian dia ingin masuk ke tendanya Rustum tadi dengan membawa keledai. Ditahan sama prajurit ini. Kemudian Rib'i mengatakan, saya adalah orang yang diundang ke sini. Kalau kalian benar-benar mau undang saya, biarkan saya masuk dengan keledai saya. Kalau seandainya kalian tidak menghendaki saya masuk, saya akan kembali, saya akan pulang. Kemudian Rustum mengatakan kepada para penjaganya waktu itu, biarkan dia masuk. Akhirnya Rib'i bin Amir masuk dengan keledainya, masuk ke tenda dalam kondisi dia belum turun dari atas keledainya. Kemudian tombak tadi dia tusukkan ke bantal-bantal yang berada di pinggir permadani, ditusuk-tusukkan. Kemudian sampai kepada satu tiang di dalam tenda yang sangat megah tadi, diikatlah keledainya. Kemudian dia menghadap kepada Rustum dan terjadi perdebatan, kemudian komunikasi yang sangat alot. Ditawari ini, ditawari itu oleh Rustum, dan yang sebagainya dengan percakapan yang sangat panjang disebutkan oleh Imam Dhahabi rahimahullah taala. Begitu Rib'i pulang, hatinya Rustum justru yang gentar melihat bagaimana seorang muslim datang sendirian ke negeri kafir, tapi dia begitu bangganya dengan agama Islam. Yang membuat jaya umat terdahulu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah kembalinya mereka kepada halaqah ilmu. Kembalinya kaum muslimin kepada ilmu syar'i. Itu yang menjadi sebab kejayaan yang sangat besar. Sungai Efrat itu saat pemberontakan, saat Genghis Khan berusaha untuk menghancurkan daerah-daerah seperti Baghdad dan sebagainya di Syam, itu pernah kuda-kuda orang-orang Genghis Khan itu bisa melewati satu tanggul ke tanggul yang lainnya, karena sungai-sungai itu semuanya diisi dengan kitab-kitabnya para ulama. Dan air-air itu yang tadinya putih jernih berubah menjadi hitam karena berubah sebab faktor tinta dari kitab-kitabnya para ulama. Jadi yang membuat kejayaan Islam adalah tatkala kaum muslimin kembali kepada agamanya. Dan faktor utama kembali kepada agama adalah keseriusan dalam mempelajari agama dan menegakkan syariat Islam. Mempelajari agama Islam dan kemudian menerapkan syariat Islam, itu yang menjadi sebab utama, faktor utama setelah doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang menjadikan sebab utama juga adalah doa
seperti Nabi SAW tatkala beliau hijrah berusaha pindah dakwahnya ke kota Taif, kemudian disakiti, kemudian beliau pergi. Salah satu yang dilakukan oleh Nabi SAW tatkala ditawari oleh malaikat Jibril dan malaikat penjaga gunung, yang dikatakan oleh Nabi SAW, saya berharap dari umat ini akan keluar anak keturunan yang mereka akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kejayaan itu doa dan kembalinya kita kepada syariat Islam. Jadi itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Makanya jangan malas kita belajar. Jangan malu kita belajar tajwid, gitu ya. Yang kita belum bisa baca Al-Qur'an jangan malu. Kemudian hadir di majelis ilmu, kajian-kajian online, sibukkan diri kita dengan ilmu syar'i. Jago nongkrong, ngopi, muka, ya scroll. Ini kemudian kita tanya, ini Islam akan datang dari siapa kejayaannya? Kalau model kita adalah model semacam ini. Nah, sudah cukup ya Pak ya? Cukup ya? Satu lagi. Nah, sudah aman ya? Nah, kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semua. Kita tutup. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Subhanallah wa bihamdihi.